Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini, kita akan membahas aspek waris Islam, kewarisan Islam yang ada di Indonesia. Jadi, ternyata waris Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah ketika diterapkan di masing-masing negara itu memiliki perbedaan-perbedaan karena karakteristik daerah yang mempengaruhinya. Boleh jadi kalau di Mekah, Madinah, di mana Al-Quran itu diturunkan, boleh jadi warisan masih tetap seperti dulu karena turun di kultur masyarakat, adat istiadat masyarakat yang sama. Atau bahkan boleh jadi sudah berubah. Kalau di Mesir, ya, di daerah Mesir, daerah Palestina, daerah Pakistan, Timur Tengah tidak semuanya seperti di Arab. Nah, bisa jadi seperti di Indonesia. Nah, inilah ada pergeseran penerapan waris, tapi masih dalam konteks Al-Quran dan As-Sunnah. Yang jadi persoalan adalah, dalam persoalan waris dibuka kemungkinan ijtihad atau tidak. Atau soal waris ini pokoknya taken for granted, artinya kita nerima apa adanya. Kita nggak boleh memikirkan lebih lanjut terkait aturan-aturan waris dalam Islam. Nah, ternyata ketika zaman sahabat pun aturan-aturan waris yang dalam Al-Quran itu sudah menimbulkan persoalan ketika diterapkan di masyarakat. Misalnya nanti ada kasus Umarain, ya, masalah Umar. Ketika ada kasus kematian ya seseorang yang meninggalkan anaknya nggak ada, yang ditinggalkan itu saudara laki-laki, saudara perempuan sekandung dengan saudara-saudara seibu semuanya. Begitu dibagi, ternyata bagian saudara sekandung itu tidak sebanyak saudara seibu. Karena di dalam struktur yang ada itu tidak memungkinkan saudara sekandung dapat lebih besar. Itu timbul permasalahan, nggak adil dong, masa sekandung kok justru bagiannya lebih kecil dibandingkan saudara seibu. Nah, akhirnya Umar beristihad. Nah, teori musyarakah nih, Sadul. Tapi musyarakah bukan musyarakah bisnis ya, musyarakah dalam persoalan kewarisan. Maka di antara saudara-saudara itu mau seibu, mau sekandung, digabung jadi satu, dibagi sama. Coba, ini solusi Umar untuk menghindari munculnya protes dari saudara sekandung. Dari sisi kekerabatan dalam ayat-ayat waris, saudara sekandung lebih dekat daripada saudara seibu. Tapi ketika ada formulasi kewarisan yang menyebabkan secara hitung-hitungan matematik ternyata saudara seibu lebih banyak atau bahkan dapat, saudara sekandung nggak dapat karena dia asobah, maka timbullah persoalan dalam praktek. Nah, nanti ada teori namanya musyarakah, ada gorowen, ada rot, ada aul. Artinya pengembangan dari aturan waris yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu juga sudah terjadi di zaman sahabat Nabi. Mengapa? Karena Islam saat itu ya, sudah banyak penganutnya. Nah, begitu ada kasus, ternyata kasus itu belum terakomodir di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sahabat beristihad. Nah, ketika Umar beristihad, sahabat lain ada solusi lain. Nah, nanti terjadilah perbedaan pendapat. Nah, apalagi ketika Islam sudah menyebar ke seluruh dunia, ya, dengan adat istiadat yang berbeda-beda, maka tentu tidak bisa dihindari adanya perbedaan-perbedaan, beberapa perbedaan dalam penerapan waris. Bukan semuanya berbeda, tapi hanya ada beberapa perbedaan dalam penerapan waris. Nah, nanti kalau di Indonesia kita merujuknya aturan waris yang di Indonesia adalah di kompilasi hukum Islam, jadi KHI. Nah, kompilasi hukum Islam ini aturan-aturan tentang waris yang diterapkan di Indonesia. Nah, perlu kami sampaikan juga di sini bahwa ilmu waris itu sama dengan ilmu muamalah, fikih muamalah, yang di dalamnya tidak terlepas juga dari perbedaan pendapat.
Nah, kompilasi ini berusaha untuk mencari solusi dari perbedaan-perbedaan pendapat tersebut. Nah, biar ada kepastian hukum nanti hakim ketika ngadili. Kalau hakimnya dikasih kebebasan nih Mas Zul ya, terserahlah kalau Mas Zul hakim misalnya karena madhabnya Serang itu Imam Samudra, ngikuti Imam Samudra misalnya. Imam Syafi'i, Ustaz. Kemudian daerah lain ada Imam Ahmad, ngikuti Imam Ahmad. Lah, kalau berbeda-beda, kebetulan satu madhab nggak ada persoalan. Kalau madhabnya berbeda nih antara madhab Serang dan madhab Pamulang, hakimnya pasti bingung kan? Nah, oleh karena itu kompilasi ini adalah solusi. Sama ketika kita praktek lembaga keuangan syariah ya, mengenai standar ini sesuai syariah atau tidak produk perbankan syariah misalnya. Terjadi perbedaan pendapat ulama juga, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga sama. Maka di Indonesia memberikan otoritas kepada DSN MUI tujuannya adalah untuk memilih dari pendapat-pendapat yang ada itu mana yang akan diterapkan secara bersama di Indonesia. Nah, seperti itu. Mengapa? Karena ini menyangkut kepentingan publik. Bahwa masing-masing tanpa adanya sengketa menerapkan yang berbeda dan tidak terkait dengan kepentingan orang lain yang berbeda dengan dirinya, tidak masalah, Mas Zul dengan saya bisnis bersama, menerapkan musyarakah yang berbeda, boleh jadi dengan fatwa DSN, ya nggak masalah. Kebetulan Mas Zul adalah satu geng dengan saya. Madhabnya sama, pengajiannya sama misalnya. Satu pesantren, fikihnya sama, kitab rujukannya sama. Nggak masalah kalau sengketa selesai dengan kitab yang sama. Nah, kalau orangnya berbeda, ini justru nanti menimbulkan persoalan. Nah, karena itulah bagi saya, kompilasi hukum Islam yang di Indonesia ini merupakan solusi fikih terbaik ya untuk di Indonesia yang sangat memperhatikan dinamika kultur perkembangan masyarakat di Indonesia. Nah, sekarang persoalan-persoalan apa saja yang ada di Indonesia yang boleh jadi berbeda dengan ketentuan yang ada di luar Indonesia. Nah, ini yang pertama adalah persoalan harta bersama nih, Maksud. Ya, persoalan harta bersama, istilahnya banyak ya, ada harta perpantangan, ada syarikat, ada gonogini. Nah, biasanya yang sering kita kenal adalah gonogini, karena ada film gonogini itu, Mas. Ya, film gonogini. Nah, ini adalah harta bersama. Apa itu harta bersama? Ya, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dilangsungkan. Jadi begitu terjadi ijab kabul, maka sejak ijab kabul itu semua harta yang dihasilkan oleh kedua mempelai itu menjadi harta bersama. Nah, pasal 96 dan 97 ini menjelaskan itu. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Artinya kalau si Ali dan si Aisyah menikah, nih ya, Ali dan Aisyah menikah, kemudian Ali meninggal dunia duluan, dia punya anak juga punya, laki perempuan misalnya. Ali meninggal duluan, maka separuh harta peninggalan Ali di luar harta sebelum perkawinan itu dibagi dua. Separuh untuk istrinya, separuh lagi digabung harta milik Ali sendiri yang sebelum nikah, itu yang diwaris. Nah, istrinya mendapatkan lagi 1/8 kan, karena punya anak. Nah, kemudian anaknya pasti dapat. Nah, nanti kalau istrinya menikah lagi, kemudian meninggal istrinya, anaknya tetap bisa mewaris pada ibunya. Begitu. Nah, tentu saja, nah kalau ibunya punya anak lagi dengan suami yang baru, tentu saja nanti anaknya juga dapat. Nah, seperti itu. Jadi yang poin yang penting di sini adalah apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Gitu. Jadi nggak bisa kemudian Mas Dul ya, nggak dibagi-bagi Mas Dul.
Misalnya istrinya meninggal ya, sama suaminya nggak segera dibagi, suaminya nikah lagi. Itulah yang minggu lalu kan ya, yang kita bahas ya. Ternyata ada kasus nikah lagi, harta udah bercampur nggak karo-karoan. Nah akhirnya problem ketika terjadi pembagian. Nah kemudian pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri, yang istri atau suaminya hilang ya, bukan hutang ini, hilang, harus ditangguhkan sampai ada kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas putusan pengadilan agama. Jadi jangan sampai nih, misalnya pasangannya hilang gitu ya, pengennya segera menguasai harta kan, langsung aja dibagi, udah setahun nih gitu ya, langsung aja kemudian dibagi. Nah ini tentu saja nggak bisa, harus ada upaya-upaya mencari. Nah terakhir kalau misalnya udah 2, 3, 4 tahun kok nggak ada kabar, nggak pernah ada SMS, pemberitaan dan lain-lain, bisa minta putusan ke pengadilan agama bahwa suaminya diputuskan hilang. Nah, sehingga bisa dilakukan pembagian harta gonogininya. Jadi jangan mentang-mentang pengen dapat harta, kemudian baru ditinggal sebulan udah dibagi maksudnya. Nah, nanti ini bahaya nih. Nah, kemudian janda atau janda cerai. Nah, ini kalau cerai nih. Kalau tadi bicaranya adalah kalau meninggal. Bagaimana kalau cerai kedudukan harta bersama? Janda atau duda cerai masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi prinsip dasarnya, kalau nggak ada perjanjian perkawinan, begitu cerai, harta dibagi 2 nih, Mas Zul ya. Hartanya dibagi 2. Ingat, harta gonogininya. Bukan harta, misalnya istri nikah, dapat warisan, itu harta istri. Bukan harta gonogini. Nah, itu bukan harta gonogini. Nanti nikah sama istri yang kaya gitu ya, tujuannya ingin menguasai harta dengan alasan gonogini, itu bisa tidak boleh itu. Mengapa? Karena itu bukan harta gonogini. Harta gonogini sekali lagi yang didapat selama perkawinan. Karena itu kalau cerai hidup pun, cerai hidup, akan ada cerai mati, ada cerai hidup. Kalau cerai mati ya karena meninggal. Kalau cerai hidup karena perceraian, itu juga sama. Hartanya dibagi 2. Nah inilah ketentuan terkait harta bersama, perpantangan syarikat gonogini. Nah bagaimana praktek di pengadilan agama? Ya, saya pada tahun 2006, 2007, 2008, 3 tahun, Mas Zul. Waktu itu saya pernah meneliti tentang kewarisan ini se-Indonesia. Nah, untuk dijadikan backup paper atau naskah akademik peraturan perundang-undangan tentang waris yang disiapkan oleh Balitbang Kementerian Agama. Saya wawancara ke hakim-hakim hampir 13 wilayah ya di Indonesia sebagai sampling. Nah, apa yang terjadi? Ternyata harta gonogini ini dalam praktek di pengadilan, terutama kalau cerai hidup, kalau cerai hidup, itu pembagiannya ternyata macam-macam. Tidak saklek 50%, 50%. Ada yang suami diberikan 70, istri 30, ada yang 60, 40. Nah, tergantung kondisi realnya. Nah, misalnya waktu itu kan ada orang kaya di Indonesia ya Mas Zul ya, anak mantan presiden ya, yang kaya banget kemudian cerai ya. Nah, di antara yang lama urusannya ini masalah harta gonogininya kan Mas Zul, karena saya yakin triliunan tuh. Gitu kan? Nah, bagaimana pembagiannya? Tentu hakim nanti melihat realitanya. Dulu juga ada artis namanya apa itu? Huges ya, sama Aflin. Nah, itu saya tulis tuh dalam sebuah jurnal tentang kasus Huges sama Aflin. Huges kan artis ya, Aflin dulu itu suaminya sebagai sekretarisnya sebelumnya. Nah, ketika terjadi perceraian, bagaimana tentang harta gonogininya? Ternyata hakim sangat bijak. Hakim melihat realitanya dan memang secara real yang banyak menghasilkan adalah Huges. Nah, hakim memberikan lebih bagian Huges dibandingkan Aflin. Itu juga dulu tarik-menariknya panjang ya. Wallahu a'lam, apakah saya tidak mengikuti kasusnya? Apakah kemudian sampai ke Mahkamah Agung atau terakhir damai ya di pengadilan agama? Nah, ini saya tidak tahu persis, tidak mengikuti kasusnya. Artinya,
harta bersama ini sangat mungkin terjadi persoalan di kemudian hari kalau kita tidak bisa memanage dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, persoalan praktek di Indonesia yang boleh jadi berbeda di negara lain adalah soal ahli waris pengganti. Ya, ahli waris pengganti cucu keponakan. Nah, ini dikenal di Undang-Undang Perdata ya, di Undang-Undang Perdata itu dengan istilah atau BW ya, Burgerlijk Wetboek Sportvoling. Nah, ini istilahnya. Nah, ternyata di Mesir juga ada. Nah, bagaimana ketentuan ahli waris pengganti? Ini Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya jelaskan pasal di kompilasi hukum Islam terkait ahli waris pengganti, nah strukturnya itu seperti ini. Ini P, pewaris, ini yang mati. Nah, yang mati itu meninggalkan anak perempuan, kemudian anak perempuan lagi, dan anak laki-laki. Punya anak 3. Nah, tapi yang masih hidup hanya 1 anak perempuan. Nah, anak perempuan satunya sudah meninggal, tapi memiliki anak. Jadi dia masih memiliki anak laki-laki. Anak laki-lakinya juga sudah meninggal. Dia memiliki anak perempuan, tapi anak perempuannya meninggal, punya anak perempuan lagi. Nah, kalau menurut aturan waris yang teks Al-Quran, yang dapat itu hanya anak perempuan yang masih hidup nih, Nazul ya. Nah, atau nanti karena anak perempuan kalau sendiri, ya sendiri dia hanya dapat setengah, ya lebihnya turun paling yang dapat cucu. Ini asobah kan. Nah, sementara cicitnya dari anak laki-laki ini nggak dapat. Mengapa? Karena terhijab oleh cucunya yang laki-laki. Nah, ini diselesaikan kasus ini, kok nggak adil banget ya, masa cicit-cicitnya padahal boleh jadi yang ngurus itu ini kasusnya ya, kasus ini muncul itu karena anak yang ini, anaknya perempuan ini ternyata nggak ngurus bapaknya yang meninggal tuh, ya. Kemudian cucunya juga jauh, yang ngurus itu cicitnya selama sakit yang dampingi. Nah, coba kalau dilihat dari struktur yang ada, cicitnya nggak dapat. Nah, atas dasar itulah kemudian muncul dalam praktek ada namanya ahli waris pengganti. Jadi cicitnya ini mengganti ibunya. Ibunya sudah meninggal ya, yang seharusnya adalah mewarisi dari bapaknya. Bapaknya juga sudah meninggal. Nah, ini solusinya ahli waris pengganti. Nah, di Mesir dapat juga yang model seperti ini, ijtihad ulama Mesir, tapi bukan atas dasar ahli waris pengganti namanya. Namanya adalah wasiat wajibah. Artinya negara boleh memaksakan memberikan. Tidak harus wasiat secara kesadaran, tapi negara bisa turun tangan. Jadi kalau di Mesir namanya wasiat wajibah, kalau di Indonesia namanya ahli waris pengganti. Nah, ini pasal 185 kompilasi hukum Islam mengatakan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Nah, tadi ya, anak laki-lakinya karena udah meninggal duluan, bisa diganti oleh anaknya. Kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Pasal 173 itu orang yang nggak boleh mewaris ya, dipersalahkan membunuh, mencoba membunuh, menganiaya pewaris, dipersalahkan memfitnah. Nah, ini kan tidak bisa mewaris nih. Kecuali kalau ahli waris penggantinya itu masuk kategori ini, dia tidak bisa mewaris. Tapi kalau tidak, dia bisa mewaris. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Nah, maksudnya, nih, ini kan yang diganti, ini kan sebenarnya mengganti dari kakeknya ya. Kakeknya mengganti, ini bagiannya nggak boleh, ini nanti melebihi, kalau ada anak laki-laki yang lain ya, yang sederajat nggak boleh sama. Kalau ini adalah menggantikan perempuan, bagiannya nggak boleh melebihi ini. Ini kan perempuan nih, ini perempuan ya. Nggak boleh ini setengah nih maksud. Yang ini nggak boleh setengah, yang anak laki-laki ini.
maka minimal sama dengan yang digantikan ibunya, yaitu 1/4. Nah, inilah formulasi pembagiannya. Jadi nggak boleh melebihi yang sederajat. Berikutnya adalah masalah wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat. Nah, ini yang sering terjadi persoalan juga, di mana orang yang nggak punya anak kemudian ngangkat anak nih, maksud. Nggak punya anak, ngangkat anak. Nah, ternyata kemudian sakit-sakitan nih orang tua angkatnya nih. Bagaimana nih, anak angkat saya secara warisan nggak dapat bagian. Sementara saudara-saudara dia itu yang akan menerima semuanya kan. Nah, ini seperti bagaimana nih? Nah, tentu saja jalan solusinya banyak ya. Bisa jadi ketika hidup dikasih hibah. Tapi seperti yang minggu lalu saya katakan, secara legalistik, secara formal boleh hibah dikasihkan anak kan ya. Tapi jangan sampai bermaksud untuk menghindari waris. Itu jangan sampai. Itu masalah moralitas tuh ya. Fikih bolehlah kita cari solusi fikih, tikungan fikih nih Mas Zul ya. Tapi jangan sampai kemudian maksudnya adalah menghindarkan harta itu diwaris sama sekali. Nah, kalau hibah itu solusi. Nah, seandainya tidak sempat menghibahkan, tidak sempat juga mewasiatkan, maka negara bisa ambil kekuasaannya, yaitu dengan konsep wasiat wajibah. Jadi kalau wasiat wajibah itu negara yang turun tangan, mau ada wasiat secara sukarela atau tidak, dianggap itulah terjadi wasiat seperti itu. Nah, wasiat wajibah kepada anak angkat ini ada pada pasal 209. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta wasiat anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta wasiat orang tua angkatnya. Artinya, anak angkat dan orang tua angkat sangat memungkinkan mendapatkan harta peninggalan masing-masing dengan cara wasiat wajibah itu. Sepertiga, maksimal sepertiga ya. Bahwa ahli warisnya setuju dikasih setengah tidak masalah. Tapi sepertiga itu maksimal, kalau nggak disetujui ahli waris, maksimal adalah sepertiga. Nah, itu. Berikutnya adalah percobaan membunuh, menganiaya berat, dan memfitnah menjadi penghalang menerima warisan. Nah, ini istihad di Indonesia tidak hanya membunuhnya, mencoba membunuh. Jadi misalnya anak mencoba membunuh orang tuanya biar cepat dapat warisan, ya ternyata nggak jadi kebunuh orang tuanya itu, atau luka-luka tapi nggak jadi mati, maka berdasarkan KHI ini dia berpeluang tidak dapat warisan. Atau menganiaya berat, memfitnah menjadi penghalang menerima waris. Jadi kalau dalam hadis kan pembunuh ya, kalau di Indonesia diperluas percobaan membunuh, menganiaya berat, dan memfitnah. Ini kalau memang konteksnya, hubungannya ada dalam upaya penguasaan harta, itu maksud ya, penguasaan harta. Nah, kalau itu terjadi maka tidak bisa mewaris. Ini pasal 173. Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena, nah ini jadi sudah ada keputusan pengadilan ya, udah jelas, dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dipersalahkan secara memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Nah, ini dasarnya. Jadi di Indonesia diperluas. Kemudian yang kelima adalah tentang perdamaian. Ini 2 minggu yang lalu sudah kita singgung ya, bahwa dimungkinkan terjadi perdamaian. Tentu saja perdamaian ini dalam prakteknya ya, di Indonesia itu setelah diketahui masing-masing bagiannya menurut waris yang ada di Al-Quran. Nah, kemudian yang kebagian warisan lebih banyak, misalnya laki-lakinya, dia melakukan taharruz, kuruz ya, dia tidak mengambil bagiannya, oke lah,
kita bagi rata aja, saya udah tahu bagiannya, saya ikhlas. Nah, itu dimungkinkan. Ini ada pasal 183, para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari, ini menyadari bagiannya. Jadi artinya nggak boleh perdamaian yang dikondisikan oleh orang tuanya, apalagi memaksakan yang seharusnya laki-laki dapat 2, akhirnya dipaksa untuk dapat sama dengan anak-anak perempuannya. Nggak boleh. Masing-masing sudah menyadari, tahu bagiannya, dan dengan ikhlas melakukan perdamaian, itu dimungkinkan. 183. Nah ini, ya, yang nggak boleh adalah dipaksa. Itu nggak boleh, adanya pemaksaan. Nah berikutnya adalah tidak membagi lahan kurang dari 2 hektar. Ini juga menarik nih. Tujuannya sebenarnya ini kebijakan agraria ya. Jangan sampai kalau sawahnya kecil, anaknya 10. Misalnya sawahnya 100 meter, dibagi 10, dapat 10 meter. 10 meter, 10 meter. Itu tidak ada 100. 2 hektar pun sama. Itu tidak membagi lahan. Jadi kalau 2 hektar, nggak boleh dibagi-bagi. Khawatirnya apa? Nanti terpecah-pecah, tidak optimal ya untuk dikembangkan. Nah, oleh karena itu pasal 189 ini membatasi itu. Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Bila ketentuan tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak dimungkinkan, karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan masing-masing bagiannya. Artinya, kalau secara normal ini sifatnya himbauan ya, karena tidak ada sanksinya nih, Mas Zul ya. Dalam prakteknya nggak ada sanksi. Waktu saya melakukan riset ke daerah itu nyaris tidak pernah ada kasus yang dipersoalkan orang membagi tanahnya di kapling-kapling. Termasuk di kampung saya ternyata ya kalau 2 hektar besar banget ya. Pasti nanti akan dilakukan pembagian-pembagian. Nah itu tidak dipersoalkan. Nah ini jadi sifatnya himbauan ini, pasal ini. Karena tidak ada sanksi yang tegas dan tidak pernah ada kasus orang membagi tanahnya 2 hektar. Nah ini tujuannya biar tanah ini lebih optimal dimanfaatkan. Jangan kemudian dikapling-kapling sehingga tidak optimal. Nah, kecuali membutuhkan, tapi ada pintu keluarnya ya. Kalau membutuhkan, ya silahkan dia ngambil bagiannya, mungkin dijual ke saudaranya yang sesama ahli waris. Nah itu dimungkinkan oleh pasal ini. Tapi sekali lagi, pasal ini dalam praktek tidak jalan ya. Artinya negara tidak memberikan sanksi apa-apa. Dan dalam kompilasi ini memang tidak ada ketentuan sanksinya kan. Misalnya di penjara atau disita asetnya, itu tidak ada. Yang ketujuh adalah anak perempuan menghijab paman dan bibi. Ini yang menarik nih. Anak perempuan menghijab paman dan bibi. Nah kalau menurut paham ahli sunnah wal jamaah, ini mayoritas ya ahli sunnah wal jamaah, yang bisa menghijab ini bukan jilbaban nih Mas Zul ya. Menghijab itu menghalangi paman dan bibinya, saudara-saudari yang meninggal untuk tidak menerima waris, biasanya itu anak laki-laki. Ya yang kita bicarakan kemarin 2 minggu yang lalu, yang bisa menghalangi itu anak laki-laki. Nah ternyata dalam praktek anak perempuan juga bisa menghijab paman dan bibinya. Ini praktek di pengadilan. Nah, ini seringkali orang ketika hanya punya anak perempuan itu kan gusar tuh kan ya. Gusar, waduh hartanya banyak. Nanti kalau meninggal berarti anak perempuan saya hanya dapat setengah. Yang setengah beralih kepada saudara-saudaranya kan begitu. Nah akhirnya banyaklah rekayasa hukum yang dilakukan. Nah ternyata ini di Indonesia nih ya. Di Indonesia dimungkinkan anak perempuan itu menghijab pamannya. Nah ini tagnya ini. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah, 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian.
Bila saudara perempuan itu bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian laki-laki 2 banding saudara perempuan. Nah, ternyata di dalam putusan pengadilan, putusan pengadilan, ini putusan pengadilan Semarang, Mataram, kedua putusan MA tersebut menyatakan bahwa anak perempuan bisa menghijab saudara pewaris, paman, dan bibiknya. Padahal di kompilasi hukum Islam itu nggak terbunyikan nih, Mas. Artinya kompilasi itu sebenarnya netral seperti Al-Quran. Bahwa kalau nggak ada anak ya nggak terhijab. Saudara ya bisa mendapatkan kan seperti itu. Dan memang teks Al-Qurannya seperti itu. Nah ternyata dalam praktek pengadilan, beberapa putusan pengadilan yang sudah menjadi jurisprudensi, anak perempuan itu bisa menghijab paman dan bibiknya. Nah kalau ditelusuri ya, ini pendapat fikihnya dari mazhab mana? Nah ternyata itu ada pendapat Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas, dan juga mazhab Syiah. Nah, mazhab Syiah itu seperti ini. Mengapa? Ya karena mazhab Syiah ini kan ada figur ya, figur yang disuci anak Rasulullah ya, Fatimah ya. Nah, ini pewaris kan ya. Nah, boleh jadi penafsirannya boleh jadi, Allahu a'lam. Tapi yang jelas tafsiran seperti itu ada di dalam teks-teks fikih klasik gitu, perdebatan. Walaupun mayoritas ulama mengatakan kata walad, ini perdebatannya kata walad nih Mas Jun. Kata walad itu dalam satu kelompok masyarakat di Jazirah Arab sana artinya anak laki-laki. Tapi ada juga walad itu anak laki-laki dan perempuan. Jadi anak perempuan juga walad, anak laki-laki juga walad. Nah ini kalau dalam metodologi hukum Islam biasanya kan ada teori tentang uruf ya. Nah, uruf itu ada uruf qauli, ada fi'li. Nah ini qaul, perkataan orang-orang di sana itu ternyata ada perbedaan. Ada katanya walad itu diartikan laki-laki, ada diartikan laki-laki dan perempuan. Karena itu ayat Al-Quran ketika bilang walad, nggak punya walad, sehingga saudara-saudaranya bisa mewaris, walad di situ bisa menurut satu kelompok laki-laki dan perempuan, bisa juga anak laki-laki saja. Nah, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, ternyata di Indonesia juga prakteknya berbeda-beda. Namun, di putusan pengadilan agama, ternyata walad di situ dimaknai juga anak perempuan. Sehingga berpotensi untuk menghijab paman dan bibiknya. Bahkan menghijab, bukan potensi lagi dalam dua jurisprudensi tadi. Oke, nah berikutnya sekilas saja, ini yang di luar ya, di luar yang ada itu ada beberapa praktek yang ya dalam tanda kutip beberapa ada yang menyimpang ya dari ketentuan yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, perbedaan agama mendapatkan harta tirkah dengan hibah wasiat. Nah, ini para aktivis ya, aktivis perempuan, HAM, waktu itu saya sempat FGD, ya, Focus Group Discussion, dengan kelompok-kelompok aktivis perempuan dan kelompok HAM, Mas Zul, ketika mendiskusikan draft naskah akademik waris. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka itu nggak mau, istilahnya ya, orang yang beda agama hanya mungkin dapat harta tirkah peninggalan orang tuanya, tapi melalui hibah wasiat, nggak melalui waris, nggak mau. Maunya melalui waris. Nah, seperti itu. Loh, apa bedanya? Yang muslim dan non-muslim kan sama-sama manusia. Masa tidak diperlakukan sejajar? Nah, oleh karena itu mereka tidak sepakat kalau tidak menerima waris. Nah, seperti 2 minggu yang lalu yang saya katakan, ternyata ya MUI juga memberikan ruang orang yang berbeda agama itu mendapatkan harta tirkah, bukan harta waris ya. Kalau harta tirkah itu sebelum diwaris. Jadi itu bisa melalui hibah atau wasiat. Nah, jadi tidak bisa melalui warisan, hukum waris, hukum faraid, tapi melalui tirkah. Harta tirkah itu harta sebelum diwaris, masih gross. Nah, itu diantaranya adalah dikeluarkan untuk anak yang beda agama melalui hibah atau wasiat. Nah, tentu saja maksimal 1/3. Itu juga dipermasalahkan. Dan bagian laki-laki dan perempuan sejak awal dibagi sama. Nah, ini di samping hukum perdata, juga para aktivis ini juga menghendaki seperti itu. Laki dan perempuan dibagi sama. Nah, sementara dalam Al-Quran tegas beda antara laki dan perempuan bagiannya.
Dan ternyata di balik itu ada rahasianya yang minggu lalu saya jelaskan. Bahwa tanggung jawab laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Kalau perempuan dapat warisan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau laki-laki dapat warisan selain untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Karena kewajiban memberi nafkah itu ada pada laki-laki, bukan ada pada perempuan. Nah itulah keadilan ya, keadilan dalam Islam yang kadang tidak dilihat secara komprehensif. Nah kemudian pembagian waris melalui wasiat dari pewaris sebelum meninggal, sesuai dengan faraid menyimpang faraid. Nah ini juga ada pembagian waris sebelum meninggal. Ya. Nah ini gimana? Atau melalui wasiat. Jadi sebelum meninggal udah berwasiat tuh orang tuanya. Nah ini di pasal 195 ada ketentuannya. Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi atau ditertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Pernyataan persetujuan pada ayat 2 dan 3 pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi notaris. Nah ini ketentuan dalam syariah ternyata tidak boleh pembagian, ini menurut kompilasi juga ya, pembagian waris itu berdasarkan wasiat kalau nggak semuanya sepakat. Kalaupun akan mewasiatkan kepada ahli waris tertentu, boleh wasiat, tapi nggak boleh dari sepertiga. Misalnya karena orang tuanya mencintai salah seorang anaknya, diwasiatkan separuh harta, separuhnya nanti dia diwaris saja, kamu dapat separuh. Nah ini dimungkinkan anaknya menggugat ini ke pengadilan nanti. Artinya diberikan ruang untuk menggugat. Mengapa? Karena yang seperti itu, yang melebihi dari sepertiga, itu harus kesepakatan ahli waris. Bahkan di beberapa ketentuan fikih ulama, kalau wasiat ya kepada anak-anaknya itu harus seimbang gitu. Sawu auladakum fil atiyah, kata Rasulullah ya. Bersikaplah adil, proporsional terhadap anakmu dalam memberikan sesuatu. Jadi jangan sampai yang diberikan hanya satu anak, sementara yang lain tidak. Nah ini akan menimbulkan problem. Nah ternyata di kompilasi hukum Islam ini juga dimungkinkan itu. Dimungkinkan anak-anaknya menolak. Tapi dimungkinkan juga dibolehkan kalau disepakati. Nah, di situ ada ruang negosiasi, ruang kesepakatan. Nah, itu kalau terjadi wasiat sebelum meninggal. Nah, kemudian hibah dari pewaris dihitung sebagai bagian warisan. Nah, ini boleh jadi hibah ini kan banyak dipakai untuk rekayasa waris ya. Biar warisnya ini nomplok atau diberikan kepada orang tertentu, akhirnya sebelum meninggal dilakukanlah hibah. Memang secara teori dimungkinkan orang menghibahkan kan milik dia, gitu ya. Nah, tapi dalam Islam tadi itu, sawu auladakum fil atiyah, itu semangatnya. Memang secara legal formal nggak ada kesalahan secara hukum, tapi secara moral ya, moral keagamaan, akhlak, kalau kita mendiskriminasikan ya ahli waris yang lain ya anak-anaknya, itu tentu tidak tidak adil ya dalam hal itu. Meskipun secara formulasi fikih hibah dimungkinkan. Nah, bagaimana di Indonesia dalam hal itu? Nah, ini hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Jadi kalau anaknya udah dapat hibah duluan ya, sementara anak-anak yang lain nggak dapat, itu bisa dikalkulasikan sebagai bagian waris. Itu solusi untuk menghindari ketidakadilan rekayasa hukum terhadap anak-anak tertentu ya, sementara anak yang lain tidak menerima hibah. Dan yang kelima, anak di luar perkawinan, ya, anak zina mendapatkan kewarisan dari ayah biologis dengan cara wasiat atau hibah. Nah ini dalam teori dasarnya anak zina hanya punya jalur keturunan sama ibunya. Jadi nasabnya itu hanya ke ibu kandung. Makanya Mas Zul 2 minggu yang lalu saya sampaikan ya, kalau orang mau buka rekening yang ditanya ibu kandung ya. Karena kalau bapak kandungnya nggak jelas, ibu kandungnya jelas. Dan nasabnya memang orang yang nggak jelas-jelas, ya ke ibu kandung. Gitu. Nah, kompilasi mengatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.
Nah ini juga hasil diskusi ya dengan teman-teman aktivis waktu itu. Ini katanya diskriminasi manusia gitu ya, HAM. Nah ini padahal di balik ini ada pelajaran biar orang hati-hati ya, jangan sampai punya anak dari produk yang ilegal gitu, illegal logging ini ya. Nah itu jangan sampai terjadi. Itu tujuannya justru preventif ya, mengantisipasi ya, biar orang itu tidak sembarangan gitu loh, menebar benih gitu kan. Nah karena nanti konsekuensinya nggak bisa nerima waris. Ada solusi nggak? Tentu saja ada solusi seandainya ya, itu betul-betul anak biologis, tapi secara hukum kalau misalnya ahli warisnya, oh jangan, dia kan nggak jelas anak siapa kan gitu ya, misalnya ya. Kan dulu ada kasus pejabat negara yang punya istri simpanan aja ditolak kan, pengadilan menolak akhirnya kan. Nah itu juga persoalan. Nah, tapi kalau misalnya sebelum meninggal misalnya ayahnya memberikan hibah, ayah biologisnya ini tidak masalah. Mewasiatkan nggak masalah, tapi nggak boleh lebih sepertiga. Karena kalau lebih dari sepertiga harus izin pada anak-anaknya, anak-anak yang benar gitu ya. Kalau anak-anak yang benar membolehkan sih nggak apa-apa. Kalau nggak membolehkan, tetap tidak bisa. Nah kemudian yang terakhir adalah keluar dari ahli waris untuk menghindari tanggung jawab hutang pewaris. Nah ini juga banyak usulan dari para peserta ya waktu itu. Kebetulan setelah penelitian awal itu Mas Jul, dulu itu keliling seluruh Indonesia Mas Jul. Jadi hampir ada 11 provinsi yang kita pilih, itu diadakan SGD yang ngundang sekitar 100 orang ya, dari akademisi, dari praktisi, hakim, kemudian dari aktivis HAM, pokoknya semua pihak itu dihadirkan untuk mendiskusikan. Nah, di antara yang banyak disampaikan, bisa enggak katanya, konsep perdata itu diakomodir nanti dalam waris Islam. Di mana kalau di perdata itu, kalau orang tua memiliki hutang, ini maksudnya, memiliki hutang, kemudian dia juga memiliki ahli waris dan harta yang ditinggalkan, maka hutangnya nanti kalau enggak cukup di-cover dengan peninggalan hartanya, maka yang bertanggung jawab adalah ahli warisnya. Nah, seperti itu. Jadi ahli warisnya. Nah, oleh karena itu di perdata dimungkinkan ahli waris ini untuk keluar sebagai ahli waris. Dia menyatakan tidak mau menjadi ahli waris dan konsekuensinya berarti dia tidak dibebani hutang orang tuanya. Nah, begitu. Nah, itu di konsep hukum perdata. Nah, bagaimana menurut kompilasi hukum Islam dan hukum syariah? Nah, seperti ini. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah, artinya kalau orang tuanya meninggal, kewajiban utamanya sebelum nanti warisan dibagi, pertama menyelesaikan sampai pemakaman jenazah. Ini diurusi dulu nih. Biasanya juga memakan biaya kan. Keluarkan tuh dari harta peninggalan orang tuanya. Setelah itu menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang. Jadi kalau ada yang hutangnya ada debt collector dan lain-lain, selama bisa dibuktikan, bayar tuh hutang-hutangnya. Nah kemudian yang ketiga adanya menyelesaikan wasiat pewaris. Kalau ada wasiat, penuhi dulu wasiat sebelum warisan dibagi. Nah, baru membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Pertanyaannya, kalau A, B, C ternyata menghabiskan warisan tuh, malah tekor nih Mas Zul. Warisan 1 miliar, utang 3 miliar, tekor 2 miliar. Pertanyaannya, apakah ahli waris wajib untuk menggantikan? Nah ini nomor 2 ini jawabannya nih. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Nah ini, artinya apa? Secara konsep hukum, ini kompilasi maupun hukum Islam, anak tidak memiliki kewajiban membayar hutang orang tuanya secara hukum. Nah ini saya katakan secara hukum ya. Walaupun secara moral, nah ini secara moral nih, apakah tega misalnya ya Mas Zul? Mas Zul punya orang tua meninggal, banyak utang,
yang Mazul kaya gitu ya. Akhirnya ya udah itu kan orang tua, urusan orang tua. Nah, secara moral kalau orang tua dulu hutang nggak ada niat itikat baik membayar, kan hadis Nabi mengatakan ya bahwa orang yang meninggal kemudian meninggalkan hutang apalagi tidak ada itikat baik, maka ruhnya ini tidak akan segera bisa sampai ke Allah sampai hutangnya ditunaikan. Bahkan Nabi aja pernah tidak mensolatkan orang yang punya hutang. Nah, ini artinya apa? Secara moral, tentu saja kita sebagai anak harus birrul walidain ini, Mas Firus. Jadi ada yang mengatakan, oke secara hukum, tapi secara moral kan anak berkewajiban birrul walidain. Birrul walidain itu tidak hanya semasa hidup, termasuk semasa meninggalnya. Nah, ini. Nah, di antara bentuk birrul walidain setelah meninggal itu, kalau orang tua punya hutang, ya alangkah baiknya ahli waris membayarnya. Nah, karena itu berdasarkan konsep ini, dalam Islam itu nggak dikenal tuh konsep urus ya. Tidak dikenal konsep keluar sebagai ahli waris biar nanti nggak dapat beban hutang orang tuanya. Nah, itu tidak ada tuh. Nah, kalau di perdata dimungkinkan tuh, Mas. Jadi seakan-akan hubungan dengan orang tua ini hubungan kontraktual gitu. Nah, sementara dalam Islam ini kan diajarkan hubungan anak, hubungan orang tua ini tidak ada hubungan kontraktual, hubungan emosional lahir batin kan ya. Karena itu tentu saja ketika orang tua memiliki hutang, ya wajarlah kalau kita membayar. Meski sekali lagi itu bukan kewajiban hukum, tapi kewajiban moral. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, beberapa isu terkait kewarisan Islam yang dipraktekkan di Indonesia, yang diwacanakan di Indonesia. Nah, selanjutnya kalau ada pertanyaan kami persilahkan.